Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Puasanya lancar? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di Ramadan tahun ini. Oke, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Zifara, selaku host podcast Ramadan kali ini yang akan menemani kalian semua sampai 10 menit sampai 15 menit ke depan. Di podcast Ramadan kali ini kita akan ditemani oleh Ustadzah Farda Nabila SAG. Kali ini kita akan membahas tentang bergaul dengan teman. Assalamualaikum Ustadzah Nabila. Waalaikumsalam Mbak Zifara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Zifara gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ustadzah. Ya. Pasti kalian sudah sangat penasaran kan tentang apa yang kita akan bahas bersama di podcast Ramadan kali ini. Kepada Ustadzah Nabila kami persilahkan. Baik, terima kasih ya Mbak Zifara atas waktu dan kesempatannya. Jazakumullah ahsanal jaza. Baik, di sini kita akan membahas sedikit tentang cara bergaul dengan teman, ya. Yang dibahas oleh mu'alif di kitab Wasoya Aba lil Abna, karangan atau mu'alifnya ini yaitu bernama Al-Imam Muhammad Syakir, beliau dari Iskandariah, Mesir, ya, dari Iskandariah, Mesir. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama rahmatan lil alamin wa ja'ala Muhammadan khataman lil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini yang akan kita bahas bersama-sama Mbak Zifara ya, kita belajar bersama tentang cara bergaul dengan teman. Mbak Zifara memiliki teman? Punya, pasti ya, setiap kita pasti memiliki teman, entah itu teman dekat ataupun hanya sekedar teman biasa ya. Nah, teman ini sangat berpengaruh di kehidupan kita. Khususnya lingkungan ya, yang dimaksud di sini yaitu lingkungan pertemanan. Kalau lingkungan pertemanan kita baik, maka kita juga akan ikut baik. Tapi kalau lingkungan pertemanan kita kurang baik, maka kita juga akan ikut kurang baik atau ikut buruk ya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Di sini mu'alif mengingatkan untuk menuntut ilmu dan juga memiliki teman yang baik. Ya, menuntut ilmu dan memiliki teman yang baik dan menganggap teman yang baik itu selayaknya saudara sendiri, karena mukmin satu dengan mukmin yang lainnya adalah saudara, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengerti, saling memahami. Itu sejatinya seorang teman baik ya. Maka dari itu sebagai teman yang baik itu tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling membuli ya. Biasanya di antara teman-teman ada yang suka membuli temannya, ada yang suka saling menyakiti. Nah, itu tidak boleh ya. Karena yaitu tadi akan berpengaruh. Kemudian di sini Mbak Zifara tahu kitab Al-Lala. Tahu kitab Al-Lala? Hafal kitab nadamnya? Belum? Pernah hafal? Oh, pernah hafal ya. Di nadam kitab Al-Lala itu dijelaskan seperti ini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Jok takon sangka wonge deloken gumbulane, merga wong bakal katut marang sing digumbuli. Fa in kana dza syarrin faqarrin sur'atan fa in kana dza khairin faqarrib wiyat tadi. Yen ana kanca ala lakoni ndang didoi, yen ana kanca bagus lakoni enggal dikancani. Nah, di kitab Al-Lala ini sudah
jelas diterangkan juga bahwa seseorang itu bisa dinilai dari siapa temannya, siapa perkumpulannya, siapa gerombolannya, siapa golongannya. Kalau golongan kita, kalau kita berkumpul dengan pedagang minyak wangi, kita kecipratan ikut wangi. Tapi kalau kelompok kita atau gerombolan kita penjual misalnya penjual teri, penjual ikan teri, penjual terasi, maka kita juga ikut bau tidak enaknya ya, bau amisnya. Nah, di situ pentingnya teman. Kemudian teman itu juga bisa membawa kita ke surga, Mbak, teman yang baik. Pernah dengar seperti itu apa enggak, Mbak Zifara? Pernah. Nah, teman yang baik itu bisa membawa kita ke surga. Diceritakan, diriwayatkan di surga nanti itu seorang teman itu ingin bernostalgia dengan temannya ketika di dunia. Kemudian si teman ini, misalnya si A, si Fulan ini ingin mencari temannya di surga, ingin bernostalgia. Tapi kok tidak ketemu di surga? Akhirnya dia tanya ke malaikat, "Wahai malaikat, ini kok temanku yang dulu biasa aku berpuasa bareng, biasa aku sholat jamaah bersamanya, kok tidak ada di surga, ini gimana?" Katanya malaikat, "Ya berarti kalau tidak ada di surga otomatis ya di neraka, sudah itu kemungkinannya." Terus kemudian si Fulan ini gini, "Wahai malaikat, sungguh aku dan temanku ini dulu itu sregep ngaji, suka berpuasa bareng, suka berjamaah, sholat berjamaah. Kita suka melakukan kebaikan, kita suka berangkat ke majelis ilmu. Wahai malaikat, tolong temanku yang ada di neraka." Kemudian akhirnya malaikat matur ke Allah, akhirnya hal tersebut dikabulkan. Dengan seizin Allah, teman itu bisa menarik temannya yang sudah ada di dalam neraka, ditarik menuju surga. Nah, itu keistimewaan atau salah satu keutamaan ketika kita memiliki teman yang baik. Kemudian di sini juga musonef atau mu'alif mengatakan bahwa kalau temanmu mendapatkan kesulitan belajar, maka kamu bantu. Ya, kamu bantu. Misalnya contohnya di kelas, biasanya Mbak Zifara, di kelas ada teman yang bertanya kepada ustadz atau ustadzah, tanya sesuatu masalah. Tapi teman-teman yang lain ramai sendiri, tidak mendengarkan pertanyaan temannya. Iya apa enggak? Iya. Kemudian itu adalah contoh teman yang tidak baik, yang tidak mendukung temannya. Harusnya jikalau ada teman yang bertanya kepada ustadz atau ustadzah, harusnya kita sebagai teman yang baik harus mendengarkan, kemudian mendengarkan penjelasan ustadzah. Oh, ustadzah menjawabnya seperti ini. Walaupun kita sudah tahu jawabannya, walaupun kita sudah paham dan sudah mengerti. Tapi sebagai teman yang baik dan sebagai murid yang baik sekaligus ya, sebagai teman dan sekaligus sebagai murid yang baik, kita harus mendengarkan pertanyaan teman kita yang bertanya kepada ustadzah dan mendengarkan penjelasan dari ustadzah. Nah, gitu. Itu adalah tolong menolong dalam kebaikan, ya. Ustazah Nabila, saya mau tanya, kalau misalnya kita berada di kumpulan orang yang kurang baik, itu kita harus bagaimana, Ustazah? Ya, pertanyaan yang bagus ya, Mbak. Karena ya itu tadi, lingkungan itu sangat berpengaruh. Imam Haddad berkata, kalau kamu memang ada di perkumpulan yang kurang baik atau yang buruk, ya bisa dikatakan buruk, misalnya diajak untuk ghibah, untuk membuli teman, untuk menyakiti teman dan lain sebagainya, kamu harus bersikap tegas. Kamu harus bersikap tegas, berkata kepada temanmu, tinggalkan perkara buruk itu atau aku akan meninggalkanmu.
katanya Imam Haddad gitu. Jadi perihal pertemanan kita itu harus tegas, karena memilih teman yang baik itu memang kalau kita tidak tegas, kita nanti yang bakal ikut. Ya, awalnya kita nggak suka ghibah, karena berkumpul dengan orang yang suka ghibah, lama-kelamaan suka ghibah. Aslinya kita nggak suka membuli, tapi karena kita selalu, maksudnya berkumpul sama orang-orang, teman-teman yang suka membuli sesama yang lainnya, akhirnya kita ikut suka membuli. Nah itu, jadi harus bersikap tegas pada teman. Kalau kamu mau berteman dengan aku, maka kamu harus meninggalkan keburukan ini, keburukan misalnya suka ngerasani, ghibah. Tapi kalau kamu memang tidak mau meninggalkan keburukan ini, ya sudah, aku tinggalkan kamu, gitu ya Mbak Zifara. Ya, kemudian di sini juga Imam Abu Hanifah ini berkata bahwa Imam Abu Hanifah pernah ditanyai sama seseorang, yang mana beliau ditanyai seperti ini, wahai Imam Abu Hanifah, kenapa kamu kok bisa mendapatkan ketinggian ilmu, kok bisa mendapatkan ilmu yang sangat luas? Kemudian katanya Imam Abu Hanifah, karena aku tidak malas mengambil manfaat dari teman-temanku, karena aku tidak malas belajar dari teman-temanku. Ketika temanku bertanya kepada gurunya, aku menyimak. Dan begitu juga ketika aku bertanya kepada guruku, maka teman-temanku juga menyimak. Akhirnya aku mendapatkan faedah, akhirnya aku mendapatkan ilmu dari menyimak teman-teman yang sedang bertanya. Ya, yang sedang bertanya. Mungkin itu saja ya Mbak yang bisa saya sampaikan, sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mukmin satu kepada mukmin yang lain itu adalah saudara, harus saling menguatkan, bukan saling membuli, bukan saling menyakiti. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini membawa manfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak kurangnya, karena kekurangan ini memang dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan ini adalah fadl minallah. Saya akhiri, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya teman-teman ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nabila. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih untuk Ustazah Nabila. Saya selaku host podcast Ramadan kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.